Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah dengan NIM 190602773. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, Bandung. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ruli Setiadi MPD selaku pembimbing 1 dan kepada Bapak Faridullah Fahmi Nur Furqon MPD selaku pembimbing 2, karena berkat arahan dan bimbingan beliau-beliaulah sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Baiklah, saya akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Pembelajaran Daring Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 menggunakan metode struktural analisa sintesa atau disingkat dengan SAS pada sekolah dasar. Adapun latar belakang penulis menemukan terkendalanya guru kelas 1 dalam pelaksanaan kegiatan belajar membaca permulaan siswa pada saat pembelajaran daring menjadi alasan peneliti memilih judul Pembelajaran Daring Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 menggunakan metode struktural analisa sintesa atau disingkat dengan SAS pada sekolah dasar sebagai bagian dari metode yang dianggap mudah dalam upaya menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran membaca permulaan siswa pada saat pembelajaran daring. Adapun tujuan masalah yang pertama adalah bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring kemampuan membaca permulaan dengan metode SAS dengan menggunakan media kartu bergambar. Metode SAS menurut Soklan dan kawan-kawan 2010, pembelajaran membaca menulis permulaan dengan metode ini mengawali pembelajarannya dengan menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat yang utuh. Jadi, metode ini adalah metode yang disediakan untuk belajar membaca dan menulis permulaan di sekolah permulaan SD. Dalam proses operasionalnya, operasional dengan urutan yang pertama struktural, menampilkan keseluruhan dan memperkenalkan kalimat yang utuh. Kemudian analitik melakukan proses penguraian, sedangkan sintetik melakukan penggabungan kembali kepada bentuk struktural semula. Nah, tujuan permasalahan yang berikutnya adalah bagaimana respon guru dan siswa kelas 1 terhadap pembelajaran daring, juga untuk mengetahui bagaimana kemampuan membaca siswa kelas 1 menggunakan metode SAS dengan media kartu bergambar. Kemudian adapun kesulitan-kesulitan apa yang dialami siswa kelas 1 dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapi oleh siswa. Kemudian bagaimana kendala-kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran daring membaca permulaan dengan metode ini. Kemudian jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan jenis penelitian metode deskriptif kualitatif. Menurut Ari Kunto 2006 adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasilnya. Adapun subjek penelitian, peneliti melakukan penelitian pada siswa kelas 1 pada sebuah sekolah dasar yang terletak di wilayah Kampung Cimanglid, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dengan jumlah siswa sebanyak 17 orang. Adapun instrumen penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara wawancara, kemudian dengan lembar observasi, kemudian dengan angket skala sikap dan tes tertulis. Adapun hasil penelitian dari skenario dan implementasi yang dilakukan kepada siswa dan guru dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan. Yang pertemuan pertama pada siswa mendapatkan 80% implementasi yang sangat baik, sedangkan pada guru 83%. Kemudian pada pertemuan kedua
pada siswa sebesar 93% mengalami kenaikan dan pada guru sebesar 95%. Pada pertemuan ketiga dan keempat pun mengalami kenaikan yang cukup baik. Adapun respon guru dan siswa, respon guru yang dilakukan pada guru kelas 1 yaitu sebesar 88%, dan pada siswa sebanyak 17 orang siswa terdapat 83%, sangat baik. Adapun kesulitan siswa, dari hasil wawancara siswa yang menyukai atau senang sekali dengan belajar daring itu sebesar 18%. Jadi di sini terlihat siswa kebanyakan tidak menyukai pembelajaran daring. Kemudian siswa yang sangat senang membaca yaitu sebesar 88%. Jadi kebanyakan siswa ini sangat menyukai pembelajaran membaca. Dan pada pembelajaran membaca menggunakan metode SAS ini dengan menggunakan media kartu bergambar sebesar 94%. Dan pada siswa yang sangat menyukai atau bisa membaca dengan metode SAS dengan menggunakan kartu bergambar ini sebanyak 82%. Dan siswa yang bisa memahami dan juga bisa mengerti menggunakan metode SAS ini dengan media kartu bergambar sebanyak 76%. Adapun hasil tes siswa yang dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan, pada pertemuan pertama di awal itu hanya 44% saja. Kemudian diterapkanlah metode membaca dengan menggunakan SAS, dengan menggunakan media pembelajaran kartu bergambar, ada peningkatan sebesar 74%, sangat baik. Namun di pertemuan kedua ada penurunan dari 74% itu menjadi 56%. Mengapa demikian? Karena banyaknya kendala yang terjadi yang dirasakan oleh siswa karena akibat dari pembelajaran daring, sehingga adanya penurunan dari 74% menjadi 56%. Kemudian dilakukan lagi pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan metode SAS ini, sehingga didapatlah kenaikan lagi pada akhir pembelajaran sebanyak 81%. Kemudian di pertemuan ketiga pun sama, ada penurunan di pertemuan kedua 81% menurun menjadi 72%. Namun setelah dilakukan pembelajaran lagi dengan menggunakan metode ini ada penaikan sebesar 90%. Begitupun di hari keempat ada penurunan dan juga penaikan setelah dilakukan penggunaan pembelajaran daring menggunakan metode ini. Adapun kendala guru yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran melalui daring ini, yaitu yang pertama sarana prasarana yang kurang mendukung. Jadi di sini karena terletak di perkampungan yang sangat jauh, maka sinyal dari internet ini sangat kurang. Yang keduanya adalah kemampuan anak untuk membeli atau memiliki handphone sangat kurang, sehingga satu handphone itu dipergunakan oleh 2-3 anak. Dan kemudian yang keduanya kurangnya peran serta orang tua. Jadi orang tua yang kurang memahami pembelajaran daring sehingga mereka tidak bisa mendukung atau berperan serta mendampingi anak-anaknya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, skenario dan implementasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Adapun respon guru dan siswa menunjukkan hasil yang sangat baik. Kesulitan siswa terletak pada kurangnya fasilitas yang mendukung dan belum mampu membedakan huruf dan menggabungkan huruf. Kendala yang dihadapi guru yaitu kurangnya sarana dan prasarana, juga kurangnya respon atau dukungan dari orang tua. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.